Kita harus punya kebijakan terpisah. Pendekatan Indonesia terhadap kasus Myanmar apa? Kita jangan melihat lagi Myanmar itu sekedar tetangga yang sedang bermasalah. Ini masalah geopolitik yang sangat besar. Satu negara bisa sampai menjadi proksi begitu banyak negara. Ini bukan main-main. Mudah-mudahan para calon pemimpin kita ini melihat isu ini bukan sebagai isu pinggiran lagi. Ini isu yang betul-betul harus dimainkan sentral dan harus dijawab dengan payung yang jelas, payung politik yang jelas. Nah masalahnya kan ketika orang dilarang untuk masuk, apa yang terjadi? Mati kan mereka gitu. Dan kita juga nggak bisa melakukan apapun. Sementara Indonesia itu negara yang secara idealisme politik luar negeri selalu mengedepankan kemanusiaan. Perang pecah di Myanmar tapi banyak orang nggak tahu. Deep Talk episode 5. Kawan kumparan, ketemu lagi. Ya Pak Haji nih gimana nih, ternyata di Myanmar juga kondisinya makin kacau balau ya. Padahal tetangga kita tuh. Tetangga kita cuma isunya tuh belum ada di permukaan. Padahal kondisinya wah ampun. Mungkin ketutup sama isu Palestina. Ya udah ada beberapa isu lainnya, tapi ini harus jadi perhatian soalnya bagaimana pemerintah tuh mengantisipasikan jarak kita sama Myanmar juga dekat dan kita juga ada salah satu. Kita juga sama Myanmar itu di dalam ASEAN bareng kan. Walaupun Myanmar tuh gimana aku ngomongnya, dianggap nggak dianggap lah sekarang. Bangkunya kosong terus. Tapi yang jelas Myanmar sekarang memang tidak kondusif. Suasananya makin gelap. Ya mencekam mungkin Pak ya. 2 tahun terakhir sudah lebih dari 1,7 juta orang mengungsi. 3.000 orang terbunuh. Ya, kemudian PBB memprediksi akan banyak lagi pengungsi dan hampir semua wilayah terjadi pemberontakan. Ya. Waduh berat nih. Banget. Dan kita pasti ngobrolnya nggak berdua, di sini udah ada pakar hubungan internasional juga, dosen di beberapa universitas dan juga pendiri Sinergi Polisi, Ibu Dina Wisnu. Ibu Dina apa kabar Bu? Kabar baik. Bu, selamat datang Bu. Lupa dia nama belakang. Iya. Selamat datang Bu. Terima kasih. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang Myanmar Bu ya. Benar nggak sih Bu, Myanmar dikabarkan banyak media tuh makin kelam saja nih Bu, tetangga kita Bu. Iya sebenarnya teriak-teriak makin kelam itu sudah beberapa tahun lalu ya kita berusaha. Kita tuh kalau yang mengikuti isu Myanmar sejak 2015 itu suasananya jelas semakin tidak kondusif. Begitu pecah kudeta 2021 kita udah melihat waduh ini makin parah ya. Berarti situasi tidak pastinya bukan hanya di daerah Arakan di mana ada tempat orang-orang Rohingya itu, tapi menyebar kemana-mana. Dan yang sampai hari ini menjadi keprihatinan kita adalah belum ada yang legitimate dianggap memegang kekuasaan di Myanmar. Ini untuk hubungan antar negara tentu buruk sekali ya. Termasuk junta Myanmar yang sekarang berkuasa. Betul, mereka sudah tidak lagi menguasai teritorinya. Jadi sebenarnya itu udah negara gagal. Waduh, failed state Bu. Kita ngomongan masih awal udah langsung negara gagal aja nih Pak. Waduh. Berarti kondisi di Myanmar sudah bisa dibilang civil war ya Bu? Sudah, sejak 2022an itu belum ada ujung pangkal dari masalah kudeta. Itu sudah makin gak jelas siapa kawan siapa lawan di dalam Myanmar. Jadi hubungan antar etnis itu tajam satu sama lain, dan hari ini itu semakin terpecah-pecah. Jadi kalau kita membayangkan Myanmar, bayangkan seperti Indonesia, suku bangsanya itu banyak sekali, ada 152 lebih setidaknya ya, belum termasuk Rohingya itu. Jadi antar mereka itu belum pernah ada namanya Sumpah Pemuda, belum pernah ada kesepakatan sebagai suatu bangsa, identitas bersamanya itu apa. Jadi istilah Myanmar dan Burma itu aja masih bermasalah di antara mereka kan. Karena Burma itu kan suku bangsa terbesar di sana, Bamar, dari kata Bamar. Mungkin di sini kayak Jawa ya Bu, Jawa kan suku bangsa terbesar. Betul, jadi orang disebut Burma itu sebenarnya kemudian menghilangkan identitas dari kelompok lain seperti Kachin, Shan. Kalau kita lihat dari suku-suku yang terbesar dan sekarang memiliki kekuatan, termasuk kekuatan angkatan bersenjata, itu Ibu bisa kira-kira ada berapa golongan yang di sana yang sedang bertikai sekarang? Ada yang bilang 5, ada sekitar 7, ada yang bilang juga begitu. Termasuk Arakan itu? Termasuk Arakan. Nah tapi Arakan ini juga menarik Pak, karena ibaratnya kelompok sebenarnya ini wilayah yang sangat strategis. Dia kaya sekali akan sumber daya alam, sehingga dari jauh-jauh
lama sekali wilayah ini dibentuk pasukan khusus untuk menjaga aset-aset dari kelompok yang berkuasa sebenarnya. Jadi di sana pun kalau dibaca sejarahnya itu ada sistem relasinya antara tentara dengan tentara Arakan itu bukan kemudian komando, bukan. Jadi mereka seperti kayak milisia gitu loh Pak. Jadi ada dugaan bahwa senjata itu sebenarnya disediakan oleh tentara resmi kepada mereka, tapi nanti ada diadu domba gitu antara tentara dengan mereka. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada penguasa yang kuat di daerah sana. Karena sebenarnya di wilayah Myanmar itu dia kan sistemnya union. Masing-masing daerah federal berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing punya tentara penjaga masing-masing. Jadi kelompok yang wilayahnya sangat strategis, banyak sumber daya alam, dialah yang akhirnya menjadi yang paling kuat. Nah, di sini penetrasi senjata bukan hanya dari pihak-pihak resmi ya, tetapi juga dari pihak yang tidak resmi. Jadi ya gitu Pak ceritanya. Wah, rumit juga nih. Berarti roots dari persoalan di Myanmar ini sudah jauh lama dan itu karena mereka tidak punya, kalau di sini Bhinneka Tunggal Ikanya gitu ya Bu ya? Ya, salah satu faktornya itu dia tidak punya identitas bersama. Terus yang kedua, Myanmar itu wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam dan sangat strategis lokasinya. Jadi sejak saya harus menyebut salah satu tokoh internasional negara internasional yang penting dalam konteks kawasan ini ya, China. Karena sejak China mengobarkan Belt and Road, di sini Myanmar dipandang sangat strategis untuk menjadi jalur alternatif dari Selat Malaka. Jadi mereka menjadi Trans-Burma Corridor, membawa barang-barang dari Afrika masuk lewat Teluk Bengal, lewat Arakan, nembus sampai nanti ke Kunming di atas. Dari situlah dan di sana pun dibuka pipa-pipa gas yang membawa gas dari wilayah-wilayah Myanmar ke wilayah-wilayah yang lain untuk dipakai di wilayah lain di dunia, plus juga di China. Jadi di sini investornya besar-besar. Jadi bukan mainan kecil-kecilan ini, bukan ikan teri ini di Myanmar. Jadi memang kalau kita bayangkan ternyata dua kombinasi yang sangat mematikan ya. Negara yang belum bersatu, pemerintahnya tidak kuat, permainannya senjata, dan belum ada identitas bersama. Bu, saya ingin sedikit ke belakang dulu. Ketika pemerintahan sebelumnya yang digulingkan, di mana di situ ada Aung San Suu Kyi, gimana keadaannya pada waktu Aung San Suu Kyi itu ada dalam pemerintahan? Apakah itu lebih baik dibandingkan sekarang, atau dia sebagai pemersatu atau tidak? Atau Sami Mawon? Atau Sami Mawon dengan sekarang? Enggak juga. Jadi gini, Aung San Suu Kyi itu kan tokoh yang digadang-gadang sebagai oposisi lah dari kelompok militer. Tapi dari sejak ayahnya sendiri, Jenderal Aung San, mereka Myanmar itu masih berusaha mempersatukan Myanmar. Mempersatukannya dengan cara senjata tadi. Nah, tokoh seperti Aung San Suu Kyi ini oposisi karena dia berseberangan posisinya dengan cara-cara yang dipakai oleh kelompok lawan bapaknya lah gitu. Dan kita tahu bapaknya juga meninggal karena perlawanan dengan itu. Jadi pertentangan ini abadi ya. Sehingga setiap kali ada kesempatan untuk naik memunculkan tokoh Aung San Suu Kyi itu pasti dilawan. Sehingga ketika akhirnya Aung San Suu Kyi dapat posisi, Anda bisa bayangkan satu yang ternyata menjadi dilema dia adalah harus saya apakan relasi ini. Saya mau langsung main keras, ini saya singkirkan, atau saya memang harus ngayun. Dan yang jalan yang diambil adalah yang diayun. Dan ternyata mengayun itu artinya dia tidak bermusuhan langsung, dia lebih banyak akhirnya pro pada kelompok Bamar. Bamar ini adalah kelompok etnis yang paling dominan. Dia juga paling kuat tentaranya dan memang mayoritas junta militer itu dari kelompok Bamar. Bisa kita bayangkan akhirnya dia berusaha untuk melibatkan engaging, karena seperti saya bilang tadi, Myanmar itu payungnya negara federal, tapi di bawah itu kelompok etnisnya kuat dan masing-masing punya tentara sendiri-sendiri, menjaga wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada komando tentara dari pusat ke daerah, itu nggak ada. Jadi bisa dibayangkan, mungkin Aung San Suu Kyi membayangkan kalau saya bisa saja bekerja sama dengan kuat dengan si Bamar ini, dia bisa juga menaklukkan wilayah-wilayah ini. Tetapi ternyata logika itu juga keliru. Waktunya expired sebelum
dia sempat melakukan itu semua. Lalu kenapa Aung San Suu Kyi sempat kemudian dikudeta juga? Masalahnya apa? Ya menurut si tentara ini udah bukan momennya si Aung San Suu Kyi lah. Karena tadi di bawah ini gimana ya kita bilangnya, salah satu faktor yang kita harus pertimbangkan, resources ini kan dibagi-bagi, menghidupi kehidupan masyarakat, perekonomiannya kan belum formal, belum semua itu tersalur lewat ada sistem seperti di Indonesia lah ya, di mana resourcesnya dikelola oleh BUMN atau ini enggak, ini dipecah-pecah berdasarkan tadi penguasa-penguasa wilayah. Sementara negara-negara besar ini kan Myanmar diapit oleh ada India, ada China. Dua negara ini kalau saya harus bilang menjadi dua negara yang juga sangat tertarik untuk mengelola resources di Myanmar. Jadi salah satu tempat yang harus kita bahas misalnya si Arakan itu, yang tadi saya bilang menjadi pintu masuk, itu pelabuhan laut dalam investasinya bukan cuma Cina loh. Itu ada perusahaan India dan ada 4 perusahaan Korea Selatan. Jadi negara-negara besar yang notabene sangat established ya, perekonomiannya sangat baik, itu sudah melihat potensinya Myanmar. Sementara Myanmar sendiri sebagai satu negara belum punya mekanisme untuk mengelola resourcesnya secara utuh. Kira-kira gambarnya begitu. Tapi setelah pemerintahan sipil runtuh di 2021, sekarang kan militer. Berarti kondisinya nggak lebih baik ya Bu ya? Enggak, sama sekali enggak. Jadi ini betul-betul tadi saya bilang seperti perang saudara ya. Karena ini pertaruhan untuk mengelola wilayah. Pertaruhan untuk mengelola orang-orang yang hidup di satu wilayah. Dan karena pertarungannya itu berbasis etnis, itulah satu-satunya yang akhirnya menjadi pegangan orang-orang, kamu etnis yang mana gitu kan. Akhirnya mau nggak mau pertarungan itu mengarah pada si junta itu bisa menguasai berapa persen dari wilayah Myanmar. Nah ini yang menjadi tarik-menarik ya. Kelompok oposisi yang dibentuk oleh NLD, partainya Aung San Suu Kyi, yang akhirnya dibentuk namanya NUG ya, National Unity Government. Itu pun kan berusaha membuat tentara alternatif, namanya PDF, People Defense Force. Itu juga akhirnya perdebatan besar ya, senjatanya dapat dari mana, masuk dari siapa, dan kalau kita bahas dari perspektif Hankam maupun HAM, pendekatan yang dilakukan PDF tidak juga jauh lebih baik daripada yang dilakukan oleh si junta kan, si junta militer. Jadi bisa kita lihat ini betul-betul zero sum game lah di sana. Siapa yang menang dia bisa menguasai semua. Tapi ternyata instead of menang Pak, sampai hari ini mereka makin terpecah-pecah. Iya. Bu, sebenarnya ada yang ketakutan saya yang kadang-kadang saya lihat itu, kita tahu kalau misalnya Myanmar tuh junta maksud saya dekat sama China. Terus mereka tuh berapa bulan lalu saya lupa tanggal persisnya, mereka tuh menunjukkan kemesraan sama Rusia. Dan kita tahu kalau kita mundur ke belakang, Myanmar itu adalah kolonialisme Inggris. Dan beberapa waktu lalu pas mungkin 2 atau 3 bulan lalu saya ketemu orang perwakilan dari Kemlu Inggris, dia tanya soal pendapat kita wartawan-wartawan di Indonesia, redaktur-redaktur internasional untuk gimana mereka ngelihat masalah Myanmar itu seperti apa. Di itu saya mulai berpikir, apakah ini Myanmar ini bisa menjadi proksi? Sudah menjadi proksi kalau saya bilang. Sudah jadi proksi aksi. Sudah jadi proksi. Barat melawan blok anti Barat, China dan Rusia. Betul. Dan bukan cuma itu, malah saya melihat tadi pemainnya sudah saya sebut salah satunya India juga kan. Oh India kubunya tuh samar tuh Bu. Ya samar, dia tuh larinya kemana nanti di tingkat internasional kita belum tahu. Tapi yang jelas pertarungannya yang penting nggak di rumah mereka kan. Tapi di tetangga sebelah. Biar jelas Bu, kalau dengan demikian sebetulnya ada berapa negara yang ikut campur tangan masuk ke dalam Myanmar ini? Banyak sekali. Jadi negara besar Cina, Rusia untuk persenjataan. Kalau Cina itu untuk perekonomian ya, untuk urusan migas, kemudian eksploitasi sumber daya alam itu oleh Cina. India mengambil aspek logistik, pelabuhan laut dalam. Kemudian negara-negara barat seperti Amerika, Inggris, Nordik dan sebagainya itu untuk faktor ini teknologi. Kemudian CCTV dan lain-lain. Kemudian untuk negara-negara ASEAN, maksud saya sebut jangan diremehkan. Jangan diremehkan, ada Singapura, investasinya luar biasa besar di sana. Dan saya kira investasi Singapura itu bukan cuma milik Singapura, tapi dia adalah kendaraan dari
negara-negara lain yang juga nitip uang untuk masuk Singapura. Thailand, kemudian Vietnam. Jadi saya pengen mengambil kesimpulan kecil, Bu. Jadi sebetulnya Myanmar ini dalam pertikaian di dalam itu sudah seperti sebetulnya kayak bara di dalam sekam, hanya tinggal meletusnya kapan. Tapi ini diperburuk lagi dengan banyaknya campur tangan asing ke dalam. Dan ini menjadikan masalah ini menjadi sulit diurai. Yang menurut saya paling memprihatinkan adalah orang belum melihat, bahkan kepala negara kita aja dan orang-orang yang punya wewenang untuk urusan luar negeri di negeri kita ini belum melihat ini sebagai bahaya yang paling dekat. Oh, padahal pas pertemuan ASEAN, dari pertemuan ASEAN Ministerial Meeting sampai summit, Jokowi itu selalu menekankan kita tuh nggak boleh jadi proksi wilayah. Apakah itu sebenarnya dia udah nyinggung Myanmar atau enggak sih, Bu? Kalau Jokowi kan, Pak Presiden kita kan ngomongnya mungkin saat itu tidak mengelaborasi lebih lanjut. Anda kan bisa merasakan ya, antara bicara saja dengan you actually do something, dengan melakukan sesuatu. Kalau bicaranya sih benar, bahwa telah terjadi proksi, kita harus menghilangkan violence. Cuman masalahnya untuk menghilangkan itu, kemudian untuk mencegah menjadi proksi, what do we do? Apa yang kita kerjakan? Itu nggak ada resources yang didedicate untuk melakukan itu, yang didedikasikan khusus untuk itu. Kita bilang, ya saya harus menyinggung sedikit soal keketuaan kita di ASEAN ya, 2023 misalnya. Kita bilang kita akan punya pendekatan yang berbeda dengan ketua-ketua yang sebelumnya soal penanganan Myanmar. Tapi ya, mohon maaf kalau saya nggak melihat ada yang berubah sih. Kita punya selain penamaan ya, bahwa ini bukan lagi Office of the Chair of ASEAN, tetapi Office of ASEAN. Tetapi siapa orang-orang yang duduk di situ yang mewakili negara-negara lain selain Indonesia, siapa? Dan apakah ada resources yang bermakna, substansial untuk bisa kita melakukan penetrasi ke Myanmar? Kok saya nggak lihat? Jadi reportase yang ada itu kan sebatas jumlah meeting kita, kemudian kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan, tetapi terobosannya apa? Jadi menurut saya harus ada yang secara politis itu jelas berubah, lebih dari sekedar kata-kata, lebih dari sekedar retorik. Kalau kita lihat di media kan disebutkan bahwa pertemuannya pun sudah lebih dari 150 kali. Dan mungkin saya mau nambahin Pak Ade, beberapa pejabat tinggi di diplomasi kita, pejabat mereka bilang kalau kita pakai quiet diplomasi, not megaphone diplomasi. Too quiet. Too quiet atau they don't do something? Kalau meeting saya yakin, karena saya juga ikut bertemu dengan orang-orang yang mewakili Indonesia lah di sini. Jadi gini, pertemuan itu kalau dalam diplomasi Pak De tentu tahu ya, kalau kita bicara soal diplomasi itu kan masalahnya strategi. Kita bisa aja bicara, tetapi kalau kita bukan bicara dengan orang yang tepat, dengan format yang tepat, hasilnya tentu tidak sampai kemana-mana kan gitu. Dan kalau dilihat dari skala masalahnya di Myanmar, apakah cukup kita bicara talk di level Kemlu, di level hubungan antar orang-orang yang nanti akan dibawanya ke forum ASEAN? Apakah cukup? Menurut saya udah bentuknya udah beda jauh dengan waktu awal 2021. Beda juga dengan situasi di 2015. Sementara yang kita arahkan ini, 180 meeting ini kan arahnya adalah supaya dibawa ke satu pertemuan yang harapannya itu mewakili suaranya ASEAN sehingga damai. Padahal kalau situasi lagi panas-panasnya kayak gini, apa bisa dibawa duduk bersama? Bu, tapi bukannya kita juga sudah kabarnya sudah mampu menelurkan apa yang disebut 5 butir konsensus. 5 PCS. Iya, yang kemudian diamini juga oleh pihak junta Myanmar. Tapi tidak dilakukan. Iya. Itu gimana itu komentar? Ya karena kalau si junta konsekuen, kan pertama-tama dia harus membuka pintu untuk Myanmar datang ke sana, minimal orang-orang dari ASEAN datang bisa berjumpa dengan stakeholders di sana kan. Itu nggak terjadi karena menurut saya memang ini ya prematur 5 point konsensus itu waktu itu dibuat dalam situasi yang Indonesia menekan ingin sekali punya satu capaian dari inisiatif Indonesia punya special meeting waktu itu ya 2020, di Jakarta 2021.
Sementara negara yang lain pada dasarnya tetap berusaha untuk nahan. Saya bisa sebut sejumlah negara yang memilih untuk tidak melakukan keputusan apapun lah. Karena tadi saya udah nyebut ya, stakeholders ekonominya di sana, pemangku kepentingan ekonominya itu termasuk sejumlah negara ASEAN lain. Jadi waktu itu momentumnya itu masih dipikir, sudahlah yang paling penting menjaga urusan ekonomi kita beres. Gitu. Jadi menurut saya memang pendekatannya itu nggak bisa lewat forum ASEAN saja. Yang saya mau dorong itu sebenarnya yang kita mau ajak itu Indonesia harus punya kepemimpinan di sini, betul-betul jalur yang terpisah dari sekedar jalur ASEAN. ASEAN ini hanya jalan kalau Indonesianya sendiri jelas memberi contoh, ada resourcesnya juga. Apa yang dimaksud Ibu pendekatan yang harus bilateral juga, nggak cuma multilateral? Betul. Bu, yang dikatakan telah melakukan lebih dari 150 pertemuan. Apakah itu juga tidak mengengage pihak-pihak yang bertikai yang ada di sana, atau itu hanya sebetulnya menurut Ibu itu hanya baru kelompok tertentu saja sehingga tidak 5 point konsensus tadi tidak jalan? Saya kembalikan ke ini Pak, bisakah Indonesia juga menjawab berapa persisnya orang-orang yang matters dalam membawa kelompok-kelompok yang bertikai ini ke meja perundingan? Sampai saat ini kan nggak ada transparansi juga ya kepada publik siapa dari 150 itu, apa ada satu orang di engage sampai 100 kali atau ada 5 kelompok yang di engage sampai 50 kali, kan kita nggak tahu juga kan. Dan kelompok yang mana dengan cara seperti apa. Yang jelas kalau saya lihat timing tuh matters ya. Orang hanya bisa duduk bersama kan didekati, diajak bicara itu supaya mereka mau duduk bersama. Tapi timingnya bahwa ketika mereka sudah di-engage lalu mereka mau duduk bersama, itu kan timing politik dan itu nggak sepenuhnya bisa dikuasai oleh Indonesia, dan itu yang nggak disediakan, suasana kondusifnya itu yang nggak terbentuk. Harapannya kan waktu itu sebenarnya Indonesia engage, kemudian si ASEAN menciptakan kayak tempatnya gitu loh, wadahnya, orang bisa datang ngobrol. Bu, kita itu tidak mampu atau belum mampu mengengage dengan baik itu karena memang belum mengengage semua stakeholders, atau karena memang ada persaingan dengan negara-negara lain di wilayah tersebut? Kalau itu kan dua hal yang menurut saya justru poin yang pentingnya dipikirkan oleh Indonesia. Kalau kita punya strategi yang jelas tadi, tidak tergantung sama mekanisme ASEAN saja. Sementara yang saya perhatikan di sini, pertemuan-pertemuan itu didesain untuk kemudian dihantar ke ASEAN. Sementara di ASEAN situasinya tidak berubah, tetap nggak mau ngomongin Myanmar, tetap tidak menjadi prioritas. Saya belum melihat dari summit ke summit sejak 2021 ada tempat yang istimewa betul-betul disiapkan untuk orang-orang dari Myanmar bisa datang misalnya bertemu di forum-forum ASEAN. Kan belum ada. Pertanyaannya masih seputar legitimasinya siapa, itu yang masih digantung kan? Dan legitimasinya masih terus diberikan kepada junta. Sampai 2023 Indonesia menjadi chair, bahkan itu mendua. Di level Menlu memilih untuk tidak mengajak perwakilan dari junta. Tapi kementerian yang lain seperti Kementerian Pertahanan misalnya masih mengundang junta dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Waduh, nggak satu suara nih. Nggak satu suara. Nggak bahaya tah? Menarik. Iya. Ya kita bicara padanya dari segi birokrasi Indonesia pun ternyata belum satu suara gitu. Padahal kita bicara soal 5 point konsensus. Konsensus siapa gitu pertanyaannya. Berarti bro itu memang rumit sekali masalahnya. Rumit. Dan padahal ASEAN tuh nggak cuma menelurkan 5 point konsensus untuk membantu Myanmar keluar dari permasalahan. Tapi udah ada, kalau menurut saya quote unquote udah ada sedikit hukuman lah. Seperti pergantian kepemimpinan kan. Seharusnya Myanmar tahun, saya lupa exactly-nya tahun berapa, tapi dia diganti sama Filipina. Dilewati. Terus juga Myanmar nggak diundang, tapi kayaknya nggak bisa ngepres Myanmar untuk ya berubah lah, nggak bisa. Tidak bisa mendorong Myanmar menjadi bagian dari ASEAN secara utuh. Ada tunggu-tungguan juga antara ASEAN dengan PBB. Kan kita tahu di ASEAN juga berusaha untuk isu ini tidak menjadi masalah internasional, sehingga keputusan soal siapa yang menjadi wakil di pertemuan-pertemuan ASEAN tuh diserahkan sepenuhnya ke ASEAN kan. Masalah-masalah Myanmar juga diselesaikan di level ASEAN.
Tapi di satu sisi saya tahu bahwa ASEAN sendiri berharap PBB bisa memutuskan. Jadi siapa nih yang bisa dianggap wakil legitimate dari Myanmar? Oh gitu ya Bu ya? Kayak Iya. kenapa main tunggu-tungguan? Oh, oke Betul dah. nggak Pak De? Ya udah gini. Gini deh sekarang, Bro. Sekarang loncat aja deh. Ruwet yang ini masalahnya. Sekarang coba kita lari ke PBB aja. Ibu barusan mention PBB. PBB udah memperkirakan nih bahwa pertengkaran di dalam, kemudian terjadinya perebutan kekuasaan dan lain sebagainya ini dapat mengakibatkan kekacauan di dalam yang lebih dan bisa menciptakan jutaan pengungsi. Sepakat, Bu? Oh iya, jelas. Waduh. Bahkan kalau nggak salah tahun ini di luar tahun 2000, saya lupa waktu tepatnya berapa. Mungkin range-nya 2016 sampai 2019. PBB tuh udah masuk untuk Rohingya ya. Mereka tuh Itu udah tahun bilang 2012 tuh udah. 12 ya, yang enggak Udah yang mulai bilang, 2012. yang mereka bilang tuh kalau misalnya ada genocide di sana. Ada ethnic cleansing di sana. Ya sampai hari ini itu kan belum dibahas lebih lanjut ya. Ini masih dalam pembahasan di ICC juga. Jadi pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya kalau kita mau bicara soal crimes against humanity lah minimal. Crimes against humanity jelas terjadi dong. Kemudian tindak lanjutnya apa? Semua ya saya melihat ini bagian dari pertarungan geopolitik yang juga sedang berjalan. Belum ada yang mau menjawab juga pertanyaan. Orang Dewan Keamanan PBB juga posisinya terpecah belah dalam konteks yang lain ya. Betul tadi pas di awal bicara soal ada Israel Palestina, ada masalah Afghanistan, masalah yang lain di soal soal ekonomi ya di tingkat internasional juga belum selesai. Jadi menurut saya intinya memang ada kebuntuan baik di titik ASEAN maupun di titik PBB gitu. Iya. Wah, Bu, ini rumitnya memang kemudian kalau prediksi PBB itu benar bahwa akan terjadi pengungsi yang lebih besar lagi. Risiko-risiko apa yang mungkin diterima oleh negara tetangga? Ya kan? Tentu limpahan orang ya Pak ya. Ya. Influx ya. Ya, influx of people coming to our country gitu ya, datang ke wilayah kita. Pertama kemana dulu? Kita dapat bagian yang nomor berapa pun Yang sudah kejatuhan banyak itu, kedatangan banyak kan di Thailand ya. Chiang Mai. Itu daerah pegunungan yang sebenarnya harusnya sulit ya untuk orang-orang penetrasi, ternyata sekarang sudah kebanjiran ya. Kemudian Bangladesh jelas. Kemudian kalau kita bicara kita perairan lah ya, masuknya ke wilayah yang memang arusnya mungkin ada orang lain yang lebih ahli di bidang arusnya itu datangnya dari mana, pintunya dari mana. Cuman memang gini, kalau bicara soal orang, di mana ada limpahan orang tuh kan masalahnya bukan cuman orangnya saja, tetapi kejahatan yang dibawa bersama orang-orang itu seperti human trafficking, kemudian illegal drugs, biasanya ada yang dititipkan juga, kemudian senjata. Jadi kita harus tahu bahwa dengan situasi yang tidak menentu di dalam internalnya Myanmar, penyebaran senjata ilegal di sana juga itu nggak ada yang bisa mantau sebenarnya berapa dan sebagainya macam. Itu yang harus kita antisipasi. Ibu ingin mengatakan bahwa sebetulnya yang terakhir disebutkan bahwa tentang senjata itu juga bisa merembes ke kita dong? Betul. Wah, itu berbahaya, Bro. Ya, tapi yang paling bahaya lagi salah satunya tuh mungkin data terbaru dari UN bilang Myanmar tuh udah take over posisi Afghanistan sebagai negara penghasil opium terbesar di dunia. Waduh. Itu datanya mungkin 2 atau seminggu lalu lah. Iya. Itu makin bahaya. Nah, mungkin langsung kita langsung jam ke antisipasi pemerintah nih gimana? Udah ada civil war, udah ada masalah pelik di sana. Senjata beredar bebas dan narkotika opium itu beredar bebas tuh. Kemudian influx of people tadi. Iya. Jadi gini, kalau ini momen penting sebenarnya buat bangsa kita transisi juga menuju pemerintahan yang baru, tapi kita masih pilih-pilih gitu di antara siapa calon-calon yang tepat. Satu yang pasti mudah-mudahan para calon pemimpin kita ini melihat isu ini bukan sebagai isu pinggiran lagi. Ini isu yang betul-betul harus dimainkan sentral dan harus dijawab
sebagai dengan payung yang jelas, payung politik yang jelas. Menurut saya solusinya sudah tidak bisa lagi seperti kemarin lewat jalur diplomasi saja. Itu nggak akan cukup. Ini keputusannya harus politik karena menyangkut kemudian Pemda ini harus bertingkah apa kalau seandainya betul-betul ada orang yang datang di secara tiba-tiba di perairan mereka, terus mereka harus melapor kemana? Kemudian resourcesnya untuk meng-counter mereka atau melokalisir mereka itu seperti apa. Kemudian kebijakan kita bersama-sama apa untuk mau dipindahkan orang-orang ini ke tempat tertentu misalnya. Kemudian juga bagaimana mengantisipasi tadi mereka membawa senjata, opium dan lain-lain ke wilayah-wilayah kita. Jadi nggak bisa kita selesaikan masalah ini secara diplomasi saja, sudah harus multi dimensi. Kalau Ibu setuju nggak dengan konsep turn back the boat, mendorong kembali mereka keluar ketika dia masih di perairan internasional? Saya nggak setuju. Saya pendekatan saya hak asasi manusia ya. Sebenarnya dari awal kalau kita tidak terlambat menangani ini, sebenarnya masalahnya nggak akan sebesar ini. Jadi kita harus ambil responsibility juga bahwa kita memang lamban dalam merespon. Sehingga pemerintah pusat harus melakukan kegiatan yang lebih gigih tadi dari segi diplomasi. Berarti kita harus bicara bagaimana caranya di kawasan ini dibagi bebannya. Kemudian yang kedua tadi secara politik dengan internal kita, Depdagri, Pemda, itu bagaimana kita menangani resourcesnya juga dari mana. Dan tentu secara diplomasi ya kembali menurut saya nggak bisa kita jalur ASEAN saja. Kita harus punya kebijakan terpisah. Pendekatan Indonesia terhadap kasus Myanmar apa? Kita jangan melihat lagi Myanmar itu sekedar tetangga yang sedang bermasalah. Ini masalah geopolitik yang sangat besar. Satu negara bisa sampai menjadi proksi begitu banyak negara. Ini bukan main-main. Bukan tidak mustahil. Ancaman yang sama juga bisa terjadi di wilayah lain di kawasan kita. Jadi masalah hubungan internasional harusnya sudah bukan lagi backbench ya atau isu pinggiran lagi dalam kepemimpinan yang berikutnya. Nggak bisa lagi presiden berikutnya itu berpikir hanya urusan domestik dan inward looking, hanya melihat ke dalam negeri. Ini masalahnya sudah semakin pelik ya di kawasan kita. Yang kita percaya sih kalau misalnya mau menuju visi Indonesia 2045 sih masalah-masalah yang kita katanya mau menuju bangsa yang lebih besar ya, kita harus ngelihat masalah. Harus bisa direspon, nggak bisa dihindari lagi. Bu, kalau kita lihat dan belajar dari yang terjadi di Gaza misalnya, Gaza itu betul-betul dilokalisir dengan adanya namanya Iron Walls, ya, baik di pihak Israel maupun di pihak Mesir, sehingga nggak bisa kemana-mana, nggak akan ada yang namanya influx of people gitu. Nah ini kan kalau Myanmar relatif terbuka dengan negara tetangga gitu, nggak mungkin dikasih pagar gitu kan. Gimana nih? Akhirnya kan urusan kemanusiaan juga. Kemanusiaan sebenarnya. 2021 itu negara seperti India itu langsung menegakkan tembok. Mereka bilang pokoknya saya nggak terima aliran pengungsi dari Myanmar sama sekali. Nah masalahnya kan ketika orang dilarang untuk masuk, apa yang terjadi? Mati kan mereka gitu. Dan kita juga nggak bisa melakukan apapun. Sementara Indonesia itu negara yang secara idealisme politik luar negeri selalu mengedepankan kemanusiaan. Jadi siapa kita gitu. Jadi secara prinsip ini sudah masuk ke pertanyaan yang sangat fundamental tentang siapa kita dalam politik luar negeri kita itu kita siapa gitu. Jadi nggak bisa ya menurut saya sekedar selesai kita bicara di sini itu butuh assessment, butuh juga kesepakatan politik dengan segala resikonya kita mau menanggung. Tentu tidak ada yang ideal bisa menyelesaikan segala hal dalam waktu cepat, tetapi kita nggak bisa bilang bahwa ini urusannya Myanmar lagi atau cukup diselesaikan di ASEAN. Indonesia harus ambil alih. Apakah kalau Ibu sepakat bahwa kita segera meratifikasi konvensi tentang pengungsi kalau 1951 ya? Kalau memang kita siap dengan segala konsekuensinya, silahkan saja menurut saya. Jadi tergantung lagi pada tadi komitmen politiknya ya. Karena kalau saya cuma bisa bilang ya atau tidak, tapi resource-nya ada atau tidak gitu. Bukan hanya uang ya, tetapi komitmen di bawah sampai ke level Pemda, itu apakah kita siap sudah menyiapkan resources-nya? Rasanya rumit sekali tuh. Ya, seperti Rohingya aja bisa masuk ke Indonesia, kita jadi bingung juga. Kemana itu angkatan bersenjata? Kok bisa nerobos begitu saja? Di mana itu yang namanya imigrasi? Kok bisa nerobos begitu saja? Ini kan
keanehan yang luar biasa. Nah kalau ini lebih besar lagi akan jadi apa ini nanti? Kita di kawasan memang harus mengantisipasi masalah-masalah ini ya, karena kedepannya ini kita mungkin selama ini terlalu banyak hanya membicarakan perekonomian semakin membaik, seakan-akan linear gitu ya menuju 2045. Padahal kawasan kita itu justru karena sangat strategis dan banyak resourcesnya, kepentingan pihak-pihak internasional untuk masuk ke kawasan kita dan ikut ambil bagian itu sangat besar. Jadi kalau tidak kita antisipasi dengan baik, termasuk dengan kebijakan refugees, kebijakan people to people untuk migration-nya ya, untuk migrasi orang, itu pasti terjadi itu kekerasan antar horizontal ya di masyarakat, antar kelompok, hanya karena pemerintahnya nggak punya aturan yang jelas. Apakah di ASEAN sendiri tidak ada kesepakatan untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi seperti ini? ASEAN nggak. Waduh. Apa karena non-interference itu, Bu? Itu menggampangkan sih. Kalau saya bilang non-interference itu sebenarnya saya melihat sendiri prakteknya Indonesia, kita punya piagam ASEAN, kita punya Bali Concord 1, 2, itu membuktikan bahwa ASEAN itu sebenarnya bisa saling mengintervensi satu sama lain. Sudah, itu buktinya adalah barang itu gitu. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena di kesepakatan itu jelas ada kata demokrasi, hak asasi manusia akan menjadi pegangan seluruh bangsa. Bahkan itu disampaikan yang membentuk piagam ASEAN itu we people of ASEAN yang hadir dalam bentuk representasi negara. Jadi bukan negaranya yang sepakat, tetapi people datang bersama. Itu kan inisiatif Indonesia salah satunya. Dan itu membuktikan bahwa kebesaran ide negara seperti Indonesia bisa diterima juga oleh negara lain. Apakah itu bukan intervensi sebenarnya? Tapi dalam bentuk soft power. Jadi pertanyaannya sekarang justru kita lagi mau atau enggak sih? Sehingga kok kelihatannya kurang gas. Kurang bahan bakar. Bu, ini saya mau tanya tapi agak sih loncat nih, Bu. Apakah masalah Myanmar ini menurut Ibu, dalam pandangan Ibu tuh udah menjadi concern dari calon presiden mendatang? Kayaknya saya belum pernah dengar ada yang bicara ini. Belum ada ya, dari statement resmi maupun dokumen belum ada. Kemarin kan pernah sempat debat juga di mana tuh di CSIS. Dan kayaknya saya belum mendengar ini. Belum. Mungkin bukan isu populer kali Pak De. Ya tapi ini isu di depan mata, Bro. Ya isu populer yang bisa ngebuat perolehan suara para capres. Tapi ini interest publik juga, kalau ternyata siapa tuh namanya Rohingya menjadi concern orang banyak juga pada akhirnya. Dan kalau ini meledak nanti juga jadi mestinya diantisipasi sih menurut saya. Memang orang bicara hal-hal yang tegang seperti ini orang cenderung menghindar ya, karena nanti kan bisa jadi ada momen lain, siapa tahu nggak akan begitu. Tapi kalau ngelihat patternnya ya, polanya, sepertinya nggak mungkin tiba-tiba bisa hilang gitu. Yang bisa hilang tiba-tiba mungkin Myanmarnya sebagai satu negara ya. Kalau itu orang-orang udah pencar kemana-mana, berarti kan udah nggak ada itu negara utuh yang namanya Myanmar. Itu yang harusnya mungkin kita antisipasi, itu menjadi bagian dari skenario Indonesia 2045. Bukan hanya urusan yang ekonomi, investasi, kemudian Indonesia maju dan lain-lain, tapi konteks kawasan kita itu harus kita jadikan dasar assessment ya ke depannya. Berarti harus dimainkan skenario juga jika ini meluas, kemudian Indonesia harus bayar apa, harus bayar berapa. Bahkan Ibu berpikir juga bahwa Myanmar itu suatu ketika bisa hilang. Artinya konflik ini bukan akan meredup dalam waktu dekat. Saya nggak melihat, karena gini, awalnya saya berpikir ketika ada NUG sebagai alternatif, dan harapannya waktu itu ketika 2021 NUG minimal dapat recognition lah, dapat pengakuan gitu dari, waktu itu saya bayangkan ASEAN minimal mengakui, ngajak bertemu gitu dengan NUG. Itu mungkin bisa meredam suasana menjadi lebih buruk. Tapi kan nggak terjadi sampai hari ini, sudah 3 tahun berlalu. Jadi kalau kita bayangkan, ternyata yang terjadi lebih parah, NUG-nya pun pecah. Kemudian kelompok-kelompok etnis yang tadinya menaruh harapan pada NUG akhirnya jalan sendiri-sendiri. Di dalam
kelompok etnis itu pun pecah-pecah lagi. Jadi saya membayangkan berarti betul-betul nggak kuat pondasi di dalam Myanmar itu, hubungan antar etnisnya pun ternyata sangat bergantung pada individu-individu aja gitu, nggak ada pemersatu bahkan di antara kelompok misalnya suku Kachin, suku Shan yang katanya kuat ya, alternatif kepemimpinannya ternyata nggak ada, tokohnya pun kita nggak dengar kan sampai sekarang. Jadi makanya saya membayangkan dalam situasi yang begitu lemah internalnya, kan bukan tidak mustahil mereka akan menjadi satelit-satelit aja dari kelompok yang lebih kuat yang memanfaatkan mereka. Ya. Berarti isu Myanmar ini semoga bakal jadi salah satu bahasan di debat nanti di awal Januari nanti sih. Itu yang aku harap. Karena ini udah menjadi yang seperti Ibu Nina bilang, sudah civil war dan banyak bahaya-bahaya yang bisa amit-amit nggak terjadi, bisa datang di Indonesia dan dirasakan oleh Indonesia. Ini bukan hanya kerikil dalam sepatu ASEAN, tapi juga sebuah batu di sepatu ASEAN yang udah bukan hanya mengganggu, tapi menghambat pertumbuhan ASEAN sendiri itu. Bu, tapi untuk menghadapi masalah yang demikian besar, termasuk influx of people, termasuk senjata, drug dan sebagainya, itu Ibu punya konsep nggak untuk mengantisipasi itu, Bu? Measures yang harus diambil pemerintah dalam waktu dekat dan panjang? Oke, minimal kalau menurut saya Presiden harus mengambil alih ini menjadi isu prioritas nasional, keamanan wilayah berdasarkan ancaman dari kawasan yang sekarang sedang mengemuka. Karena kalau itu nggak diambil, berarti ini melulu hanya menjadi masalah Kementerian Luar Negeri dan dimasukkannya hanya dalam agenda-agenda diplomasi. Padahal kita tahu itu nggak akan selesai. Masalah perbatasan, masalah penjagaan pulau-pulau itu kan akhirnya ke masalah pertahanan keamanan. Di situ unsur yang harus terlibat bukan hanya Kementerian Luar Negeri, tetapi sudah ada TNI, sudah ada kepolisian, sudah ada Pemda kalau di level daerah. Nah, tanpa ini diangkat menjadi agenda prioritas nasional, tentu pecar-pecar. Pendekatannya akan beda-beda, akhirnya tadi nggak ada pendekatan. Jadi minimal itu dulu sih kalau menurut saya. Sudah berapa tahun sih isu Myanmar ini berkembang di ASEAN? Udah 10 tahun lebih? Lebih. Kita nggak bosan ya dengan keadaan seperti ini? Atau lebih baik Myanmar di stop aja dari ASEAN? Tangguhkan keanggotaannya dulu deh. Ditangguhkan ya, di stop. Kalau dikeluarin kayaknya. Jadi kalau bicara soal keanggotaan, saya kembali lagi pada sejarahnya ya, bahwa Indonesia lah yang menjadi pemelopor yang berusaha untuk mempersuasi negara-negara lain untuk mengajak Myanmar masuk. Dan pertimbangannya persis juga waktu itu geopolitik. Justru dengan mengajak Myanmar masuk, maka kita bisa lebih kuat lagi berhadapan dengan negara-negara besar yang punya kecenderungan untuk membentuk proksi. Jadi itu pertanyaan reflektif sekali. Kita sendiri siapa? Akhirnya kembali ke poin saya tanya, siapa kita? Prinsip kita apa? Kalau kita berani mengatakan tidak sekarang sama Myanmar, artinya memang jangan-jangan kita jadi nggak punya prinsip kan? Negara apalagi yang mau kita kedepankan dalam politik luar negeri Indonesia jadinya. Jadi menurut saya sebelum kita sampai di titik paripurna apapun soal Myanmar, harus kita tunjukkan dulu kita sudah berjuang maksimal dengan punya agenda yang utuh ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kawasan. Myanmar bisa salah satu contohnya gitu, salah satu kasusnya. Jadi tidak hanya fokus pada Myanmar tapi keamanan di kawasan karena masalahnya ini sekarang udah geopolitik tadi. Menarik banget. Bu, kalau di tingkat internasional di level multilateral, Bu, kan sekarang di dunia ini banyak kasus-kasus yang betul-betul jadi concern bersama, mulai dari Palestina, kemudian Ukraina dan lain sebagainya. Yang Myanmar nih nggak pernah begitu kenceng ya dibicarakan. Kenapa begitu? Satu halnya menurut saya kalau dari segi diplomasi kita nggak punya pegangan yang kuat di dalam hubungan bilateral kita dengan Myanmar. Kita sebatas relasinya di sana untuk urusan security kan, makanya kita taruh duta besar kita rata-rata ex-polisi. Ya. Ex-polisi. Ex-polisi. Jadi kita belum melihat Myanmar itu secara utuh
dengan segala kepentingannya di urusan juga ekonomi, dan ternyata negara-negara lain justru melihat Myanmar itu sangat strategis untuk urusan ekonomi. Ya, ini pesannya banyak banget. Kita juga udah nggak dapat insight dari Bu Dina. Kita harus bagaimana ngelihat masalah Myanmar, dan masalah ini benar-benar nyata, yang benar-benar ada di halaman rumah Indonesia. Jadi harus ada antisipasinya. Jangan sampai semut di mana? Di pelupuk mata ya. Tidak terlihat, gajah di seberang lautan terlihat, Pak dia. Iya. Kalau gitu kita terima kasih sama Bu Dina. Iya. Ya. Ini sebuah diskusi yang menarik. Mudah-mudahan banyak yang mengambil manfaat dari diskusi hari ini. Ya, terima kasih Bu Dina atas pandangan-pandangannya dan juga melengkapi Pak D. Semoga ini didengar dan semoga ini bisa menjadi bahan pemerintah menyusun kebijakan dalam mengantisipasi bahaya yang benar-benar ada, dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua bagaimana menyikapi isu Myanmar. Dan juga didengar oleh para capres. Betul sekali. Oke teman kumparan. Terima kasih. Ya, makasih banyak Bu Dina, makasih banyak Pak D. Thank you Pak D, thank you Pak Dery. Episode 5 Deep Talk udah selesai. Kita udah bicara masalah Myanmar dari akar-akar permasalahannya, kenapa dia bisa begitu, dan bahaya-bahaya kalau misalnya kita tidak mengantisipasi masalah Myanmar. Terima kasih teman kumparan. Andreas Gary undur diri. Pak D Haji Surya dan Ibu Dina Praptora Harja undur diri. Terima kasih Terima banyak. kasih, sama-sama. Thank you Pak D.